وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Umdatul Ahkam, yang mana pembahasan kita masih dalam bab al-jumu'ah, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum salat Jumat. Yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang ke-6 dari bab al-jumu'ah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah," barang siapa yang mandi di hari Jumat, "Thumma raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan," barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian ia pergi di waktu yang pertama, maka seakan-akan pahala yang dia dapatinya itu sama seperti ketika ia berkurban unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyati, barang siapa yang pergi di waktu yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsanitsati, barang siapa yang pergi di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqrana, maka dia seakan-akan telah berkurban dengan seekor kambing yang akron. Akron itu memiliki 2 tanduk. Wa man raha fis sa'atir rabi'ati, barang siapa yang pergi di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisati, barang siapa yang dia pergi di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu, ketika imam itu sudah keluar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat itu hadir mendengarkan zikir, yaitu mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Di redaksi yang lain disebutkan bahwasanya para malaikat itu berada di pintu masjid, karena ala abwabil masjid yaktubuna al-awwala fal awwal, dia menulis yang pertama kali datang dan pertama kali datang. Maka tadi di akhir hadis ketika dikatakan kalau imam sudah keluar, para malaikat itu bersegera untuk mendengarkan khutbah. Ketika malaikat itu bersegera untuk mendengarkan khutbah, maka tidak ada lagi catatan amal kebaikan yang amal tersebut sebanding dengan pahala-pahala berkurban sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pada intinya memberikan satu motivasi kepada kita untuk bersegera menghadiri sidang Jumat. Yang pertama kali datang, kemudian yang kedua kali datang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pahalanya tadi diumpamakan oleh Nabi SAW seperti pahala orang yang berkurban dengan hewan-hewan yang sudah disebutkan itu tadi.
Jadi intinya hadis ini fil hathi 'ala tabkir. Hadis ini memotivasi untuk bersegera datang ke sholat Jumat. Bab inilah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya atau di dalam sunannya. Oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, beliau meletakkan hadis ini pada bab at-tabkir. Tabkir itu bersegera. Nah, kemudian untuk permasalahan fikihnya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik berbeda pendapat berkenaan dengan pemaknaan hadis ini, yang kemudian menghasilkan dua kesimpulan hukum yang berbeda, yaitu permasalahan mana yang lebih utama, at-tabkir atau at-tahjir. At-tabkir itu adalah datang di pagi hari untuk sholat Jumat, bersegera datang, meskipun kesegeraan tersebut dimulai dari pagi hari. Apakah itu yang utama? Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i memaknai as-sa'ah al-ula itu adalah 1 jam pertama setelah matahari terbit. Jadi siang itu kan kalau dibagi dua, awal siang sampai setengah siang itu terdiri dari 6 jam. Maka dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memaknai jam di dalam hadis ini adalah secara hakikat, tidak secara makna kiasan, tetapi hakikatnya ketika dikatakan fis sa'atil ula, yaitu semenjak 1 jam pertama setelah matahari terbit dia sudah berangkat, maka pahalanya sama seperti berkurban dengan seekor unta. Jadi antum datang sholat Jumat jam 7 sudah di masjid nunggu, itu baru dapat untanya di situ. Kemudian yang datangnya jam 8, as-sa'ah as-saniyah, 2 jam setelah itu antum baru dapat pahalanya sama seperti apa? Pahala mendapat berkurban dengan sapi tadi ya. Datang sholat Jumat jam 9, ini as-sa'ah as-salisah, jam yang ketiga setelah matahari terbit itu sekitar jam 9, antum sama seperti berkurban sama seperti berkurban dengan seekor kambing. Datang jam 10, itu as-sa'ah ar-rabi'ah, jam yang keempat, sama seperti antum berkurban dengan seekor ayam. Dan antum datang jam 11 untuk sholat Jumat, pahalanya sama seperti antum berkurban dengan sebutir telur. Lewat dari itu malaikat sudah bersegera untuk mendengarkan khutbah imam lewat dari jam 11 tersebut. Nah, makna ini oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, itu yang dinamakan dengan bersegera di sini dimulai dari pagi hari. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah, dan ini menjadi mazhab Malikiyah, yang lebih utama adalah at-tahjir. At-tahjir itu berangkat untuk sholat Jumat ketika matahari itu sudah di tengah-tengah, artinya sebelum tergelincir matahari itu sudah berada di tengah, sudah tegak matahari itu. Disitulah utamanya pergi untuk menghadiri sholat Jumat. Dalam hal ini Al-Imam Malik memaknai as-sa'ah di dalam hadis ini dengan makna kiasan. Artinya jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu bukan jam secara hakikat, akan tetapi dia mewakili waktu secara umum yang sudah mendekati sholat Jumat. Pada waktu pertama kali dia yang pertama kali datang, maka dapatnya
unta gelombang yang kedua dia datang pada waktu yang kedua, tapi bukan hitungan jam pembagian hari ya, maka dia dapat seekor sapi dan seterusnya. Apa alasannya Al-Imam Malik? Al-Imam Malik di sini melihat kepada lafaz roha. Jadi lafaz roha itu maknanya pergi, tapi pergi di siang hari. Kalau perginya itu di pagi hari waktu tabkir, itu menggunakan kata ghada yaghdu, pakai ghain. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sering sebutkan dalam Al-Qur'an bil ghuduwi wal asal. Mereka itu berzikir, bertasbih kepada Allah bil ghuduwi. Bil ghuduwi itu di pagi hari. Perginya di pagi hari itu menggunakan kata-kata ghada. Nah, adapun dalam hadis ini menggunakan kata-kata roha, maka roha di sini tidaklah diungkapkan kecuali untuk pergi keluar rumah di waktu siang hari, yaitu ketika matahari itu sudah tegak. Nah, ini yang dipegang oleh Al-Imam Malik rahimahullah dan menjadi mazhab Malikiyah. Jadi kalau antum perhatikan di sini uniknya apa? Al-Imam Malik di sini melihat kata roha itu yang hakikat, yang benar-benarnya ini pergi di siang hari. Kalau begitu, beliau kemudian memaknai as-sa'ah atau waktu di sini bukan jam secara hakikat, akan tetapi dia adalah perwakilan waktu yang pertama kali datang. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i yang dilihat secara hakikat di sini adalah penyebutan jamnya itu. Ketika dikatakan jam pertama, ya sudah jam pertama. Kemudian untuk kata rohanya, disinilah Imam Syafi'i kemudian memaknainya secara makna kiasan. Roha di sini maknanya adalah makna kiasan. Jadi kebalik. Imam Malik melihat roha dalam makna yang hakikat dan sa'ah dalam makna kiasan, sementara Imam Syafi'i melihat sa'ah untuk makna yang hakikat dan roha itu makna kiasan. Nah, yang demikian ini menunjukkan apa? Inilah dinamika fikih atau dinamika keilmuan Islam, bagaimana para ulama itu memandang suatu hadis dan menjelaskannya kepada kita. Meskipun demikian, berkenaan dengan perbedaan pandangan dari kedua imam ini, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik, keduanya sepakat bahwasanya kesegeraan untuk menghadiri sholat Jumat itu dianjurkan. Hanya saja Imam Malik memulai menyegerakan untuk menghadiri sholat Jumatnya itu bukan mulai awal-awal pagi, tetapi ketika matahari itu sudah tegak maka bersegeralah. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i memandang mulainya bersegera untuk menuju sholat Jumat itu dimulai dari awal-awal pagi. Jadi sudah berada di masjid untuk menunggu sidang Jumat. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini isyaknya jam berapa? Lewat berapa? 20. 26. Saya khawatir kayak kemarin nggak ada waktu buat tanya jawab nanti yang lewat 23 lagi. Pelajaran yang kedua, ketika dikatakan di sini faka'an nama qarraba badanatan, seakan-akan berkurban dengan unta. Terus disebut sampai berkurban dengan telur, dengan sebutir telur. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau begitu ketika hari raya kurban nanti boleh berkurban dengan sebutir telur. Bagi mereka yang nggak mampu beli sapi, ya beli sebutir telur. Begitu nanti sudah sholat Idul Adha,
pecahin telur baru kemudian disedekahkan, maka dia menjadi apa? Menjadi pahala kurban bagi dirinya, didasarkan pada hadis ini. Pemahaman yang demikian ini kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Yang pertama, hadis ini menyebutkan qarraba. Qarraba itu bermakna ibadah untuk mendekatkan diri, dari kata-kata qarib. Adapun ibadah penyembelihan setelah sholat itu dinamakan dalam syariat dengan nama udhiyah, dan kemudian dinamakan juga dengan nahar, ibadah nahar. Ketika kita baca di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan kemudian bernaharlah kamu. Bernaharlah kamu itu ya menyembelih setelah salat Idul Adha itu. Jadi ibadah ini di dalam syariat Islam tidak dinamakan dengan kurban. Yang menamakan dengan kurban itu adalah tradisi masyarakat kita. Jadi hari raya kurban. Adapun dalam tradisi istilah Islam, ibadah ini disebut dengan udhiyah atau disebut dengan nahar. Maka harinya itu disebut dengan hari nahar dan disebut dengan hari adha. Dalam redaksi-redaksi hadis di mana Nabi SAW melakukan ibadah ini selalu dikatakan dhuhan Nabi SAW. Nabi Muhammad dhuha, berudhiyah. Hanya saja kalau diucapkan di dalam tradisi penuturan kita masyarakat Indonesia susah, udhiyah, adha itu susah mengucapkannya untuk lisannya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu seringkali kita mengatakan Idul Adha, haknya tebal karena susah menyebutkan adha gitu, susah. Untuk mudahnya ya sudah, ini kurban gitu, hingga terjadi pelafalan atau pengucapan yang mentradisi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin Indonesia untuk mengatakan adha itu kurban. Begitu mendapati hadis yang ada qarraba, sudah langsung diterjemahkan kurban, hingga dianggap dianggap hadis tersebut merupakan penetapan hukum bahwasanya berkurban di hari raya kurban atau di hari raya Idul Adha itu boleh dengan telur, didasarkan pada hadis ini. Jadi yang pertama perlu disampaikan bahwasanya hadis ini yang muttafaqun alaih redaksinya menggunakan redaksi qarraba, yang mana qarraba itu adalah ibadah maliyah, ibadah dengan kita memberikan harta dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah termasuk sedekah, termasuk infak, termasuk hadiah. Ketika kita meniatkan memberikan hadiah ini agar Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita, maka itu termasuk dengan kurban. Karena asalnya kurban itu qarraba yuqarribu, itu maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hadis ini adalah beribadah dengan menyedekahkan seekor unta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mereka yang menghadiri sidang Jumat di hari Jumat bersegera di awal waktu, maka pahalanya itu besarnya sama seperti ketika seseorang bersedekah dengan seekor unta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian masih berkaitan dengan hal ini, terdapat redaksi lain di dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Nabi SAW menyebutkan kalmuhdi badanatan. Muhdi itu adalah ismul fa'il dari kata kerja ahda yuhdi, yang mana ahda yuhdi ini adalah menyembelih hewan hadyu,
maknanya secara apa? Secara hakikat syar'iyah. Secara hakikat syar'iyah dia adalah menyembelih hewan hadyu. Nah, maka terdapat isyarat di dalam riwayat ini. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tidak membawakan redaksi ini di dalam sahih mereka berdua. Adanya di Musnad Imam Ahmad dan kemudian disahihkan diantaranya oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Kalau dikatakan kal-muhdi, nah berarti kan benar ada riwayat yang menyatakan bahwasanya makna dari qarraba ini menyembelih gitu. Dan hadyu itu disembelihnya di hari nahar gitu loh. Maka jawaban kami Allahu taala a'lam, kata-kata al-muhdi di sini juga maknanya bukan makna hakikat syar'iyah yang artinya menyembelih di hari nahar, akan tetapi dia maknanya adalah hakikat urfiyah, yaitu apa? Memberi hadiah, kal-muhdi, seperti hadiah gitu. Kenapa demikian? Tidak didapati para sahabat di masanya yang memahami hadis seperti ini pada saat pelaksanaan pada saat pelaksanaan haji wada. Kalau memang benar hadis ini mengatakan bahwasanya ayam dan telur itu bisa dijadikan sebagai penebusan hadyu bagi mereka yang bagi mereka yang melaksanakan haji, hal tersebut belum pernah dilaksanakan oleh para sahabat pada saat haji wada. Kemudian Al-Qur'an juga menyatakan barang siapa yang tidak mendapati hewan hadyu, kan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an faman tamatta'a bil haji ilal umrati famastaisara minal hadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertamattu bertamattu dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu baru kemudian ia bertamattu, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan di situ apa? Famastaisara minal hadi, maka hendaknya ia menyembelih hewan hadyu yang mudah baginya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati, artinya tidak mendapati hewan hadyu berupa unta, berupa sapi dan berupa kambing, Allah perintahkan untuk puasa. Allah tidak perintahkan boleh pakai telur gitu loh. Untuk apa? Untuk mengorbankan hewan hadyu di situ kan, pada saat pelaksanaan haji. Hal ini yang menunjukkan bahwasanya makna dari kal-muhdi seperti orang yang menyembelih hadyu itu bukan penetapan bahwasanya apa? Ibadah hadyu itu boleh dengan ayam dan boleh dengan telur. Begitu juga untuk ibadah kurban di hari raya kurban, bukan berarti dengan hadis ini boleh berkurban dengan ayam atau boleh berkurban dengan telur, tidak. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksud tujuan penyampaian hadis ini adalah memberikan gambaran tentang besarnya pahala mereka yang bersegera untuk menuju kepada sholat Jumat. Mungkin ini saja. Sebenarnya masih ada pelajaran yang terakhir. Nanti kalau ternyata nggak ada pertanyaan, baru kita baca pelajaran yang terakhir untuk hadis ini.